Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin membahas cara membuat aplikasi sederhana dengan BlueJ dan MySQL. Pertama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Rahma Evita, Saslina Alia, dan juga Adi Irawan. Hal pertama yang harus kita lakukan saat ingin membuat aplikasi sederhana adalah membuat database baru. Caranya, kalian harus mendownload XMPP. Jika kalian sudah mendownloadnya, kalian bisa menyalakan MySQL dan Apache-nya. Buka localhost MyAdmin di browser, lalu buat kolom DB baru dengan nama sesuai aplikasi yang kalian buat. Di sini kami membuat database-nya dengan nama db_gdg. Lalu jika sudah terbuat, kita bisa membuat tabel di dalam database-nya. Strukturnya bisa kalian lihat seperti di layar. Selanjutnya, jika database-nya sudah dibuat, kita buka BlueJ-nya. Lalu ke menu Tools, lalu ke menu Preference, kemudian ke Libraries. Di sini kita ingin mengimpor konektor Java-nya supaya bisa terkoneksi ke database. Kalian bisa meng-add file konektor kalian, lalu jika sudah, pencet OK. Nanti jika sudah berhasil terkoneksi, dia akan menampilkan konektor load yang berarti sudah terkoneksi. Lalu setelah itu kalian buat kelas baru di BlueJ dengan nama koneksi. Pertama kita impor semua kelas yang dibutuhkan. Di sini kelas connection digunakan untuk melakukan koneksi ke database MySQL. Di sini kita membuat variabel ZDBC driver, URL, user, dan path untuk menyimpan informasi koneksi ke database. Main digunakan untuk mencoba koneksi ke database, seperti kita memanggil alamat database agar aplikasi bisa langsung terkoneksi ke database. Jika berhasil terkoneksi, langkah selanjutnya kita buat kelas baru dengan nama login from, main menu, stok barang from, barang masuk from, dan barang keluar from. Di kelas login from, kita harus mengimport kelas yang dibutuhkan dari beberapa package. Selanjutnya, membuat metode untuk menampilkan atau menyembunyikan from login. Lalu, ada objek JFrame dengan nama login from untuk membuat frame from login. Kemudian, kami menambahkan objek JPanel ke from. Kami juga membuat label dan text field untuk username dan password. Lalu selanjutnya kami membuat tombol login yang mana cara kerjanya adalah memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan sama dengan admin. Jika iya, maka akan membuka from main menu dan menyembunyikan from login. Jika tidak, maka otomatis akan muncul pesan invalid username or password. Di form selanjutnya, kita juga harus mengimport semua kelas yang dibutuhkan dan membuat variabel untuk menyimpan ke objek. Kita juga menggunakan beberapa metode untuk menampilkan dan menyembunyikan from menu utama. Mengatur komponen-komponen pada from menu utama. Lalu kita membuat beberapa tombol. Selanjutnya stok barang. Kita juga mengimport semua kelas yang dibutuhkan dan membuat variabel yang digunakan untuk menyimpan referensi ke objek selanjutnya. Membuat beberapa metode seperti untuk menampilkan from stok barang, lalu mengatur komponen yang ada di stok barang dan menampung data stok barang. Kemudian membuat objek JLabel dan JTextField untuk mengumpulkan input dari user. Lalu membuat JButton edit, delete, dan back untuk melakukan
aksi menambah, mengedit, menghapus, dan kembali ke form menu utama. Lalu kita juga menggunakan display data untuk mengambil dan menampilkan data barang dari database ke dalam tabel. Add record untuk menambahkan data ke database. Stok barang from barang masuk untuk menambahkan barang dari barang masuk ke stok barang. Update record untuk mengupdate data di database. Dan delete record untuk menghapus data dari database. Selanjutnya ke form barang masuk. Sama seperti stok barang yang memiliki beberapa metode dan button. Namun di sini kita menambahkan metode check ID untuk mengecek apakah ID barang sudah ada di tabel stok barang atau belum. Jadi jika ada barang yang sudah ada di stok barang dan kita menginput lagi namun dengan jumlah yang berbeda, maka secara otomatis jumlah barang yang ada di stok barang ikut bertambah. Bisa dilihat shortcode yang ditampilkan. Selanjutnya ke barang keluar. Sama juga seperti barang masuk, namun bedanya di form barang keluar adalah jika kita menginput barang yang ingin keluar dengan nama dan ID barang yang sama di stok barang, maka jumlah barang yang ada di data stok barang akan berkurang sesuai dengan jumlah barang yang diinput keluar. Bisa dilihat shortcode yang ditampilkan. Lalu selanjutnya kami akan menjalankan programnya untuk mengecek apakah program sudah berjalan sesuai dengan algoritma yang kami jelaskan tadi. Di sini kami memasukkan username-nya admin dan password-nya juga admin. Lalu selanjutnya ke menu stok barang. Di sini kami ingin mendelete jepitan dengan menghold ID-nya. Lalu selanjutnya kami ingin mengstok barang yaitu bando dengan jumlah 10, keterangannya fashion dan harganya 2000. Berhasil, lalu kita kembali ke main menu. Lalu selanjutnya ke barang masuk. Di sini kita memasukkan ID barang yang sudah ada di stok barang. Lalu menginput barang yang baru masuk dengan jumlah 12. Kemudian kami mencoba memasukkan ID baru dengan nama barang yang sama. Selanjutnya, kemudian kita kembali ke stok barang. Apakah barang berhasil terinput dan bertambah sesuai barang yang masuk? Jika berhasil, selanjutnya ke menu barang keluar. Di sini kita juga menginput ID dan nama barang yang sama di data stok barang.
ke menu stok barang untuk mengecek apakah barang dengan ID yang diinput berkurang. Jika berhasil, maka program sesuai dengan algoritma. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.